Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Allah mengaruniai Daud dan Sulaiman ilmu syariat dan hukum-hukum. Kedua nabi ini menyadari kadar kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka. Maka keduanya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari banyak hambanya yang beriman, yang tidak diberi ilmu sebagaimana telah diberikan kepada kami." Ketika Daud meninggal, Sulaiman mewarisinya sebagai salah satunya putra yang mewarisi kenabian dan kerajaan. Kemudian, ia memanggil pejabat-pejabat dan orang-orang pandai di situ dan mengingatkan mereka akan besarnya kenikmatan-kenikmatan Allah atasnya serta mengakui karunia-Nya. Allah telah memberikan keutamaan kepadaku, maka ia mengajari aku bahasa hewan dan burung dan menjadikan aku mengerti pembicaraan mereka. Ini di samping pemberian Allah kepadaku berupa kerajaan dan kenabian. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang besar ini berasal dari keutamaan dan kebaikannya. Hal itu jelas dan tidak samar bagi setiap orang. Pada suatu hari Sulaiman memanggil pasukannya, maka berkumpullah tentaranya berupa jin, manusia, dan burung-burung yang berkumpul dengan taat kepadanya. Berangkatlah Sulaiman dengan pasukannya hingga tiba di suatu lembah di mana banyak terdapat semut. Maka Sulaiman mendengar seekor semut berkata kepada teman-temannya, "Hai semut-semut, ini Sulaiman dan pasukannya berjalan menuju kalian. Maka cepatlah bersembunyi di lubang-lubang sehingga mereka tidak menghancurkan dan membinasakan kalian dengan injakan mereka, sedangkan kalian tidak merasakan kehadiran kalian." Sulaiman mendengar apa yang dikatakan semut. Maka ia pun gembira atas hal itu, dan ia pun merasa bersyukur atas pemberian Allah kepadanya berupa kenabian, keadilan, dan rahmat. Maka ia pun berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, jadikanlah aku selalu bersyukur atas kenikmatan-Mu, dan masukkanlah aku dengan keutamaan dan rahmat-Mu dalam golongan orang-orang saleh yang mendapatkan keridaan-Mu." Sebagaimana Sulaiman berdoa kepada Tuhannya agar mengampuninya, ia pun berdoa kepadanya agar memberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Maka Allah mengabulkan doanya dan memberinya sebagai berikut. Yang pertama, memberi kekuasaan atas angin untuk bertiup sesuai dengan perintahnya ke tempat yang dikehendakinya. Dan yang kedua, Allah menundukkan setan-setan untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang bisa membangun istana-istana dan benteng-benteng. Juga ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara-mutiara dan batu-batu mulia. Sebagaimana Allah memberikan kepada Sulaiman kekuasaan atas setan-setan yang kafir, maka ia pun mengikat mereka untuk mencegah kejahatan mereka. Kekuasaan ini semua disediakan Allah bagi Sulaiman, serta membolehkan Sulaiman untuk bertindak menurut cara yang dikehendakinya. Maka ia bisa memberi siapa saja yang dikehendakinya dan tidak memberi siapapun yang tidak dikehendakinya. Di samping itu, ia juga mendapat kedudukan mulia di sisi Tuhannya dan tempat yang baik di akhirat, yaitu surga. Kerajaan Sabah terletak di Yaman. Kotanya bernama Ma'rib, yang jarak perjalanannya 3 hari dari San'a. Negeri ini dinamakan Sabah karena di situ tinggal anak Sabah bin Yashub bin Ya'rib bin Khatan. Ia dinamakan Sabah karena dialah raja Arab pertama yang menawan tawanan dan memasukkan tawanan-tawanan ke Yaman. Salah seorang ahli sejarah mengatakan bahwa ia mendirikan kota Sabah dan Swat atau bendungan Ma'rib. Ketika terjadi banjir besar di Ma'rib, bercerai-berailah penduduk daerah ini dari Yaman. Masing-masing ada yang pergi ke tiap-tiap arah sehingga orang Arab sering membuat perumpamaan dengan mereka dalam hal bercerai-berai. Dalam kitab Perjanjian Lama, nama Sabah disebut sebagai Syaba. Ia adalah pusat perdagangan penting yang perdagangannya banyak di kalangan orang-orang Ibrani. Kota ini terkenal kekayaannya berupa emas. Dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan kisah kunjungan yang dilakukan oleh Ratu Sabah. Kemudian Sulaiman di Urshalim atau Yerusalem dengan rombongan yang besar sekali berupa unta-unta yang mengangkut minyak-minyak wangi dan emas yang banyak serta batu-batu mulia. Penduduk Habasyah berpendapat bahwa keluarga yang memerintah di situ berasal dari keturunan Sulaiman dan istrinya Ratu Sabah yang mereka namakan Makadah. Al-Quranul Karim telah menceritakan kisah kunjungan Ratu Sabah.
kepada Sulaiman tanpa menyebut nama ratu itu. Hanya ahli-ahli tafsir menyebutkan bahwa ia bernama Balqis. Telah diceritakan sebelumnya bahwa Sulaiman paham bahasa burung, dan di antara burung-burung piraannya terdapat seekor burung hudhud. Pada suatu hari, Sulaiman mencari hudhud, namun ia tidak menjumpainya. Maka Sulaiman berkata, "Kemana gerangan burung hudhud ini? Apakah dia telah menghilang? Bagaimana dia bisa menghilang tanpa sepengetahuanku?" Timbul kemarahan Sulaiman. Ia berniat menghukum burung hudhud, mungkin dengan mencabut bulunya, mengurungnya di dalam kurungan, atau dengan menyembelihnya. Hal itu akan dilakukan menurut kadar dosanya. Mungkin juga ia bisa memaafkannya, bila mana ia datang dengan bukti dan alasan yang jelas. Tidak lama kemudian, Hudhud kembali seraya berkata, "Aku telah mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Aku baru saja kembali dari kerajaan Sabah dengan membawa berita yang benar dan nyata. Aku telah mendapatkan seorang perempuan yang memerintah kerajaan ini dan memiliki kekuasaan serta berbagai macam kenikmatan. Ia mempunyai singgasana besar yang dihiasi dengan permata-permata dan mutiara-mutiara. Akan tetapi mereka tidak mengakui kenikmatan-kenikmatan Allah yang dicurahkan atas mereka dan tidak beriman kepadanya serta tidak menyembahnya. Melainkan mereka menyembah matahari dan bersujud kepadanya, bukan kepada Allah. Setan telah menyesatkan mereka, maka ia telah mengubah hati mereka dari jalan kebenaran, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk untuk menyembah Allah semata-mata. Setan telah menyesatkan mereka dan menjauhkan mereka dari sujud kepada Allah yang berhak untuk disembah, karena dialah yang telah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang dikandung bumi, dan dialah yang menurunkan hujan dari langit. Dialah yang mengetahui isi hati dan perbuatan-perbuatan manusia. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang memiliki singgasana yang agung." Ketika Hudhud selesai berbicara, Sulaiman menjawab, "Kami akan menyelidiki dan memastikan perkataanmu. Apakah engkau berkata benar atau berdusta?" Untuk membuktikan kebenaran omongan Hudhud, Sulaiman memberinya sepucuk surat dan menyuruh menyampaikannya kepada Balqis. Sulaiman berpesan supaya Hudhud mengawasinya dan mendengarkan jawaban mereka terhadap surat itu. Terbanglah Hudhud dengan surat Sulaiman menuju kerajaan Sabah dan memberikan surat itu kepada Balqis yang menerima dan membacanya. Kemudian ia mengumpulkan pemuka-pemuka kaumnya dan pejabat-pejabat kerajaannya dan berkata kepada mereka, "Hai kaumku, aku telah mendapat surat ini dari Raja Sulaiman yang isinya sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kalian sombong terhadap aku dan taatlah kalian kepadaku dan tunduklah kepada Allah saja." Setelah membaca surat itu, Balqis meminta nasihat orang-orang yang hadir mengenai isi surat itu. Maka berkatalah Balqis kepada mereka, "Hai kaumku, kemukakanlah pendapat kalian mengenai urusan yang penting ini, karena aku tidak akan memberi keputusan dan melaksanakan urusan kecuali di hadapan kalian dan setelah bermusyawarah dengan kalian." Para hadirin menjawab, "Kita memiliki kekuatan yang hebat dan jumlah yang besar. Kita juga memiliki persiapan yang paling sempurna untuk berperang, dan kami serahkan urusannya kepadamu. Maka berilah perintah dan kami akan taat kepadamu."